Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Latifah dari semester 2B akan mereview materi hukum pidana pada pertemuan ke-10 oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan Bapak Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. Pada pertemuan ke-10 menjelaskan mengenai sifat melawan hukum. Yang material dibagi, yang pertama dalam fungsinya ada mengakui kemungkinan adanya hal yang ada di luar undang-undang untuk menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang. Yang kedua, dalam fungsi positif menganggap suatu perbuatan tetap sebagai tindak pidana walaupun tidak nyata diancam dengan pidana dalam undang-undang. Jadi mengakui adanya hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum positif. Yang ketiga, sistem hukum pidana Indonesia menganut ajaran hukum melawan hukum material dalam fungsi yang negatif. Adapun contohnya, ares dokter hewan, apakah sifat melawan hukum harus dibuktikan? Jawabannya, apabila dicantumkan dalam rumusan tindak pidana secara tegas, maka unsur melawan hukum harus dibuktikan. Apabila dicantumkan secara tegas dalam rumusan undang-undang, maka ada dua pendapat, yaitu pendapat yang pertama, dalam fungsi yang positif harus dibuktikan karena mempunyai unsur konstitutif atau ada tindak pidana apabila ada perbuatan yang bersifat melawan hukum. Yang kedua, dalam fungsi yang negatif tidak perlu dibuktikan. Selanjutnya, menjelaskan mengenai rumusan sifat melawan hukum dalam undang-undang untuk mengatur istilah melawan hukum. Alasannya adalah untuk adanya kekhawatiran apabila tidak diatur secara tegas oleh yang berhak atau berwenang untuk melakukan suatu perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang akan dapat dipidana. Jadi dengan istilah melawan hukum atau wederrechtelijke seperti diatur pada pasal 167, 168, 336 ayat 1, 552 KUHP. Selanjutnya ada istilah lainnya seperti tanpa mempunyai hak untuk itu, pasal 303 dan sebagainya. Istilah tanpa izin atau Sonderfond diatur dalam pasal 496, 510 KUHP dengan melampaui kewenangannya, diatur dalam pasal 430 KUHP tanpa menghilangkan cara-cara yang ditentukan oleh peraturan umum, diatur dalam pasal 429 KUHP. Selain bab 5, ada bab 6, yaitu kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Yang pertama ada pengertian kesalahan, yaitu unsur subjektif dari tindak pidana Strafzonderschuld yang tidak terdapat dalam KUHP, tetapi terdapat dalam hukum tidak tertulis. Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap perbuatan pelaku atau tindak pidana. Dalam arti yuridis dibagi kesengajaan atau dolus atau offset. Adapun kealpaan atau kolpe dalam arti yang sempit, kesalahan sama dengan kealpaan. Selain itu ada unsur-unsur kesalahan, yaitu kemampuan pertanggungjawaban, adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, yaitu yang merupakan kesengajaan atau kealpaan. Selanjutnya tidak ada alasan pemaaf. Adapun poin selanjutnya pengertian kesengajaan atau dolus atau offset. Dalam KUHP tidak ada definisi tentang kesengajaan, tetapi dalam MVT kesengajaan diartikan dengan
menghendaki dan mengetahui atau willen and weten. Jadi dikatakan sengaja apabila pelaku menghendaki apa yang dilakukannya dan mengetahui suatu perbuatan yang akan dilakukannya. Yaitu yang pertama, atas dasar itu pelaku mempunyai kehendak untuk mewujudkan atau will teori unsur-unsur dari rumusan undang-undang. Selanjutnya yang kedua ada selain itu pelaku juga menghendaki akan akibat yang timbul atau pelaku juga sudah dapat membayangkan atau foretellings teori akibat yang nantinya akan timbul. Perbedaan kedua teori ini, yang pertama dalam hal akibat dari keadaan yang menyertainya, walaupun dalam praktek penggunaan teori ini sarna. Selanjutnya ada corak atau bentuk kesengajaan. Yang pertama, kesengajaan dengan maksud atau bertujuan atau offset object atau dolus directus untuk mencapai tujuan, yaitu bentuk kesengajaan yang paling sederhana di mana perbuatan pelaku ditunjukkan untuk menimbulkan perbuatan yang dilarang dan pelaku menghendaki perbuatan tersebut beserta akibatnya. Contohnya A melempeng B dengan maksud agar B merasa sakit dan kapok untuk tidak berbohong lagi. Yang kedua ada kesengajaan dengan sadar, kepastian atau keharusan, atau juga offset map Zekenheit bewustzijn. Dalam hal ini perbuatan menimbulkan dua akibat, yaitu akibat yang pertama, akibat yang memang dituju oleh si pelaku, yaitu dapat berupa delik sendiri atau dalam arti lain dilakukan sendiri, dan dapat berupa penyertaan atau dalam arti lain deelneming. Adapun yang kedua, akibat yang tidak dikehendaki tetapi merupakan keharusan dalam mencapai tujuan, sehingga akibat ini pasti terjadi atau timbul. Contohnya, A hendak membunuh B dengan menembakkan pistol, sementara B sedang duduk di balik kaca restoran. Penembakan terhadap B pasti akan memecahkan kaca milik restoran itu. Terhadap kaca itu ada kesengajaan dengan sadar keharusan dari pelaku, seperti pada pasal 406 KUHP. Yang ketiga ada kesengajaan dengan sadar kemungkinan atau bersyarat atau dalam arti lain, yaitu dolus eventualis atau luar delicti object. Ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi, kemungkinan benar-benar terjadi. Contohnya ada Aresquetat di kota Wijchen, negeri Belanda. Teori apa boleh buat atau in Kaufnehmen teori atau OP Dekop Theonemen teori. Dalam teori ini, keadaan batin si pelaku terhadap perbuatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, akibat itu sebenarnya tidak dikehendaki, bahkan pelaku benci atau takut akan kemungkinan yang timbul dari akibat tersebut. Yang kedua, ada akan tetapi meskipun demikian ia mengkehendakinya, namun apabila keadaan atau akibat itu timbul, apa boleh buat, hak itu diterima juga. Ini berarti pelaku berani memikul risiko. Sekian review materi hukum pidana pertemuan ke-10 dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi